Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hey everyone. It's Atiahan. Dan di video kali ini, video pertama setelah Ramadan, aku mau ngomongin tentang satu hal yang aku pelajari di Ramadan tahun ini. Karena setiap tahunnya aku selalu berusaha untuk memperbaiki satu hal di diriku, apapun itu. Dan kali ini aku belajar tentang seni melepaskan. Yang mana itu bisa jadi jalan untuk akhirnya kesempatan lain tuh bisa masuk ke dalam hidup kita. Jadi kita harus melepaskan sesuatu yang emang udah bukan waktunya lagi untuk kita pegang agar bisa hal baru itu datang ke hidup kita. So, tanpa berlama-lama lagi, let's just get into it. So, kita pasti pernah ngerasa di momen kita tuh kayak penuh banget dengan berbagai macam hal di kepala kita sampai-sampai kita tuh ngerasa mentok gitu. Sedangkan kita tuh as we grow, we always have something new that we wanted gitu. Kita selalu punya satu hal-hal apapun itu yang kita inginkan seiring kita bertumbuh. Dan kita kadang ngerasa stuck, kenapa hal itu tuh susah untuk dicapai atau hal itu tuh susah untuk datang ke dalam hidup kita. Padahal kita ngerasa kita udah bisa nih ngeraih itu. Karena memang ternyata ada yang ngehalangin gitu. Gelas kita tuh terlalu penuh. Sehingga kita harus ngeluarin dulu airnya, baru kita bisa masukin air yang baru. Dan kenapa sih kalau ngelepasin sesuatu yang kita udah familiar with itu sangat-sangat susah? Itu sih kalau di dalam psikologi namanya tuh loss aversion, di mana kita ngerasa takut kehilangan sesuatu yang udah terbiasa kita miliki daripada kita tuh mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Kayak excitementnya tuh lebih sedikit daripada ketakutannya. Jadi, basically ketakutannya lebih besar. Seringkali apa yang kita pegang tuh bukan hal, as I said before, bukan hal yang udah harus kita pegang sekarang. It's like it's already expired and it doesn't have to be exist for this present moment, particularly for the future. Terutama untuk hal negatif yang kita tahu udah negatif, mungkin untuk hal yang bukan pada tempatnya lagi itu agak susah ya untuk kita bisa ngelepas. Mungkin kita juga nggak aware apa itu. Tapi untuk hal-hal negatif yang udah bener-bener nggak nyaman, kayak misalkan pertemanan, hubungan yang udah toksik, ya kita tahu ini udah arahnya kemana, nggak akan baik. Tapi karena terbiasa dan ada rasa bias, rasa sayang itu, jadi kita berat untuk ngelepasin. Dan otak kita tiba-tiba mikir kayak, what if kalau kita lepasin cowok toksik ini, masih ada nggak ya mas yang mau sama gue? Itu wajar banget. Tapi ya emang harus dilepasin dulu biar bisa orang lain, kesempatan lain tuh datang kayak gitu. Dan juga ini tuh sebenarnya kalau di dalam perspektif Islam bisa jadi kecintaan terhadap dunia ya. Jadi kayak kita tuh terlalu lengket tentang material dunia lah basically. Kita jadi nggak kurang percaya, bukan nggak percaya, kurang percaya terhadap ya sebenarnya dunia tuh terus berubah dan berjalan dan emang ada hal-hal yang udah expired, nggak harusnya lagi, ada lagi di hidup kita dan kita harus lepasin. Dan nantinya Allah tuh akan datengin hal baru yang bisa buat kita untuk menjalani masa depan yang kita pengenin. Apapun itu, kesempatan apapun itu, bisa jadi pertemanan, hubungan, tempat kerja, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan ya, kalau kita tetap memaksa untuk ngehold sesuatu itu, yang ada kitanya jadi tersiksa gitu. Ini yang aku rasain um, sekarang. Sebenarnya aku masih berusaha untuk ngelepasin sih. Aku masih belajar untuk ngelepasin. Um, jadi sekarang aku udah di semester terakhir studi master aku di Perth. And I suddenly feel really, really sad about it. Of course, this is my last semester. And but it's not about I will not studying anymore. I'm happy that I will be graduated. But I'm kind of sad that there is a possibility that I will leave this version of me. And I also afraid of the possibility that I will be back to my old self.
because I might go back to my home country first after I graduate, but the next is it's unknown, right? So I'll go back to my home country, and I'm scared of I'm gonna leave this version of me that I already built really really hard, and I also scared that I will becoming the person who I was back then, who was I don't want to be her anymore. Like I accept that version of me, but I don't want to be her anymore because I want to grow. And that's totally normal if you're scared, if you're terrified about it. But it's life. You have to accept it. You have to walk through it. You have to let it go, and just move to the future. Craft something. Itulah kenapa Ramadan tahun ini aku benar-benar belajar untuk bertawakal lagi, untuk lebih mengimani ayat yang kayak ya bisa jadi kita nggak suka sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu baik untuk kita. Dan itu susah ya, maksudnya itu nggak semudah dikatakan kayak udah lepasin aja. Banyak fase, banyak hal yang harus di-adjust, especially the emotion part. Banyak banget perasaan-perasaan, terutama tentang masa depan, tentang uncertainty. Kita kayak jadi anxious, kita jadi what if. Tapi ya, kita punya Tuhan, kita punya Allah, dan this is the very moment where I just feel like, ya Allah, aku udah berusaha, aku percaya masa depanku itu akan indah. Aku berdoa, aku berusaha untuk menjadi sebaik mungkin, sebaik versi diriku sebaik mungkin. Dan aku ingin A, B, C, D, dan aku yakin kau akan mengabulkan, dan ya udah gitu, lepasin aja. Ini benar-benar perjalanan yang 1 bulan, yang setiap hari aku praktekkan gitu, aku kayak melepaskan, melepaskan, melepaskan gitu. Bahkan di segi pertemanan, di segi lingkungan, di segi tempat tinggal aku sekarang yang aku jujur aku sangat-sangat nyaman di Perth, but I feel like this is not a place where I want to live in, but it's still my home. Kayak aku ngerasa I don't think I will grow here for my next journey, and I have to let it go. Now something hits me. Kayak kalau udah feelingku ngasih tahu kayak gitu, berarti aku akan grow di tempat lain yang aku akan menjadi diriku yang berbeda lagi. Aku akan grow lagi. It's easy for me to say now, tapi I need a lot of time to think about it, to aware, to accept. Tapi harus di-accept. Jadi kalau kalian ngerasa pada saat ini kalian sedang mengalami hal yang sama kayak aku tentang uncertainty hidup dan takut ngelepasin dan takut ngelepasin hal sekarang yang kayak what if kalau misalkan aku lepasin ini aku nggak dapet yang lebih baik atau apapun itu, you're not alone. Tapi ya kita punya keyakinan, kita punya usaha yang kita bisa lakuin, kita punya doa, kita punya Tuhan. So harusnya sih kita nggak kalut ya, harusnya. But we're human, aku ngerti banget. Dan ada beberapa cara yang mungkin juga kalian bisa praktekin. Yang pertama adalah coba tanyain ke diri kalian sendiri hal apa yang kalian terus pegang dan itu tuh sebenarnya draining banget, itu nguras energi kalian banget, dan itu bikin kalian kayak mikir ini energi gue nih harusnya bisa gue pakai untuk hal yang bermanfaat, yang membangun untuk masa depan gue gitu, bukan untuk ngabisin dengan sia-sia. Kalau udah ketemu apapun itu bentuknya, di hubungan, tempat tempat kerja atau apapun itu, kalau kalian ketemu sinyalnya di mana kalian gak enaknya, bisa jadi itu adalah hal yang perlu kalian lepasin dulu untuk kalian ngerasa lebih baik, untuk bikin kalian ngerasa lebih happy. Karena ya emang ada kesempatan-kesempatan yang selalu datang, tapi juga ada kesempatan-kesempatan yang datang
Tapi kita harus ngelepasin dulu hal yang kita pegang sekarang, baru kesempatan itu bisa masuk. I keep telling this myself, karena aku juga lagi fase itu. Makanya aku bilang aku masih juga berusaha untuk ngelepasin, aku berusaha untuk belajar, aku berusaha untuk optimis tentang okay, I'm gonna be okay, even though I'm letting go of this, I'm gonna get so much better than this in the future after I'm letting go of this thing that I'm holding right now. Meskipun otakku clouded with every single uncertainty about what if. Jadi ya, kita harus identify dulu sih, kita harus tahu apa hal itu, baru kita bisa pikirin matang-matang dan menyiapkan diri untuk melepaskan itu. Nomor dua adalah hal yang paling penting sebagai seorang avoidance garis keras. Memvalidasi emosi adalah hal yang paling aku hindari sebenarnya. Awal-awal itu aku masih bisa kayak menyibukkan hari-hariku dengan kuliah, belajar, nonton, apa segala macam. Pokoknya melakukan hal-hal selain merasakan emosi takutku tentang melepaskan hal yang aku punya sekarang. Dan sebenarnya rasa takut itu wajar banget. Karena ya kita harus jujur ke diri kita kalau kita emang takut, ya gimana dong? Apalagi keputusan besar gitu kan. Wajar banget kalau kita takut. Jadi kita harus validasi dulu perasaan kita bahwa oke, okay, aku ngerasa takut dan berdamailah dengan emosi itu, nggak apa-apa nangis, tapi kasih waktu. Again, aku selalu bilang rasain emosi dan kasih waktu. Aku juga ngomong ini ke diriku sendiri, rasain, mau nangis, nangis, tapi kasih waktu, mau sedih, sedih, kasih waktu. Baru kita move forward lagi, kita planning lagi. Dan yang ketiga adalah latihan micro-releasing. Jadi melepaskan hal-hal kecil dulu. Kayak misalkan aku kemarin di sini, aku udah beres-beres barang-barang yang kiranya nggak aku pakai, dan jadi aku kumpulin, terus aku purge aja. Baju-baju juga aku kasih ke donasi. Baju-baju yang kiranya mungkin akan, nggak akan dipakai di Indo, atau kayaknya aku nggak mau bawa balik ke Indo. Aku sudah udah beres-beres itu. Berat sih, tapi I have to do it. I have to start from the smallest thing that I can do, so 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 I can make peace with the bigger thing. Aku bisa berdamai untuk melepaskan hal yang lebih besar karena aku udah terbiasa melatih diri aku untuk melepaskan hal-hal kecil dulu gitu. It's not easy, but if it's small thing, it will be easier. So, ya, yeah, itu tadi perjalananku selama Ramadan ini, mana aku belajar untuk melepaskan, dan jujur aku juga masih nggak tahu apa yang akan aku hadapi ke depannya. Of course, I have a plan untuk whatever I want, about whatever I want to do in the future. But the uncertainty about the future, that's what makes life interesting. That's what makes our life become alive, you know. Karena kalau masa depan tuh udah, there will be no excitement if you already know what the future might be. Jadi kita berusaha untuk berpositif thinking dan lihat opportunity dan membenahi diri juga, karena itulah journey yang aku pengen share di akun YouTube aku ini, biar kita bisa bertumbuh, melepaskan, gak cuman lihat opportunity, gak cuman lihat dari segala aspek di hidup kita, tapi juga kita memperbaiki diri kita dari dalam. Karena the way we perceive something, it depends on us. How we react to something, it depends on us. Whether we want to cry, whether we want to sad, whether we want to happy about something, it depends on us. It depends how you see something. It depends how you perceive something. And because that's the thing, that's the only thing that you can control. You cannot control your surroundings. You cannot control what's gonna happen. You cannot control what other people say about you, but you can control yourself. So yeah, that's all for me.
Um, thank you so much for watching. I might post some vlogs video in the future, but we'll see about it because I want to collect a lot. I want to collect memories here with my friends as well. So I might post some vlogs videos that might interest you to visit Western Australia, hopefully. But yeah, that was my story. That was my sharing moment about letting go, about what I learned during Ramadan. And I hope that I can share more things with you guys. Whoever watch this video, whoever relate with this video, we can grow together. You're not alone. So yeah, here I am. I am being vulnerable with you guys as well, and we can learn together. So I hope you like this video. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.